Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, pengikut madhab Hambali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam video kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan penuturan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan judul Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, pengikut madhab Hambali. Para dulur saya semua, tetaplah senantiasa mendukung channel Cak Luk Ngaji Kitab Kuning ini dengan klik like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain, agar channel Cak Luk Ngaji ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan informasi yang bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dan melimpahi barokah kepada kita semua. Amin. Diriwayatkan bahwa Syekh Abu Taqi Muhammad bin Al-Azhar As-Sirafini mengatakan, "Aku menghabiskan waktu untuk berdoa selama 1 tahun untuk memohon kepada Allah agar menunjukkan kepadaku salah seorang dari kalangan rijalul ghaib. Kemudian pada suatu malam aku bermimpi, dan di dalam mimpiku itu aku melihat diriku melakukan ziarah ke makam Imam Ahmad bin Hambal, semoga Allah meridhoinya. Aku melihat ada seseorang di samping pusara beliau. Aku berpikir bahwa dia adalah salah seorang dari golongan rijalul ghaib tersebut. Seketika aku lalu terbangun dari tidurku, dan aku sungguh sangat berharap bisa melihat orang tersebut kembali di alam nyata. Maka aku pun pergi keluar pada suatu waktu. Aku pergi menuju makam Imam Ahmad bin Hambal. Di makam sang Imam Ahmad bin Hambal tersebut, aku melihat orang itu, yaitu orang yang pernah aku lihat di dalam mimpiku. Dengan segera aku pun dengan terburu-buru menuju ke makam Imam Ahmad bin Hambal, dengan keinginan agar bisa bertemu dengan orang itu sebelum ia pergi. Akan tetapi dia keburu sudah pergi meninggalkanku, hingga aku pun bergegas membuntutinya dan sampailah di Sungai Tigris. Aku melihat dua tepi sungai itu tiba-tiba merapat sangat dekat, sehingga ketika orang itu datang mendekat, maka tidak ada lagi jarak baginya untuk melompatinya, kecuali hanya 1 langkah saja. Kemudian orang itu melakukan sebuah langkah kecil. Seketika itu ia pun telah sampai berada di tepian seberang. Dengan segera aku pun berteriak dengan mengucap sumpah yang tulus. Aku memohon kepada orang itu agar berhenti dan berkenan bicara kepadaku. Mendengar teriakanku ini, langkahnya pun terhenti. Aku lalu bertanya kepadanya, "Apa mazhab fikih Anda?" Orang itu menjawab, "Aku adalah seorang yang lurus atau hanif, seorang yang berserah diri kepada Allah atau Muslim, dan aku bukanlah seorang yang menyekutukan Allah atau musyrik." Setelah itu
Aku pun pergi sembari tertancap keyakinan di dalam hatiku bahwa dia pasti bermadhab Hambali. Aku pun berkata kepada diriku sendiri, sebaiknya aku pergi sowan menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah meridhoinya, untuk aku ceritakan kepada beliau perihal apa yang baru saja aku lihat ini. Pada suatu kesempatan, aku pun pergi ke madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku berdiri di depan pintu madrasah. Namun beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak membukakan pintu. Tapi aku mendengar suara beliau memanggilku dari ruang pribadinya. Wahai Muhammad, tidak ada di muka bumi ini, baik di belahan timur maupun di barat pada hari ini dan di zaman ini, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganut mazhab fikih Hambali, kecuali seseorang yang pernah kamu temui itu. Semoga Allah meridainya. Dulur-dulur Ca'luk semua, inilah riwayat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, pengikut mazhab Hambali ini. Adapun sumbernya adalah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kitab Qalaidul Jawahir fi Manaqib Abdul Qadir, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadifi Al-Hambali. Demikianlah sampai di sini risalah Qalaidul Jawahir yang berisi tentang manaqib atau biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah meridainya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.